Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan di Blessing Night pada hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kami percaya Tuhan Kau ada di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan setiap janji-Mu Tuhan. Kau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mempercayai itu Tuhan dengan segenap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau Yesus, nama di atas segala nama. Mari semua yang percaya katakan amin, amin. Terima kasih Yesus. Janji-Mu bagi kami Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari katakan setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku,
Engkau berdiam diri. Jangan hiraukan kiri kananmu, depan belakang, semuanya sembah Dia. Nyatakan syukurmu, nyatakan syukurmu. Ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Engkau yang menyertai hidup kami, sebab janji-Mu yang menopang kami. Oh, nata barara siki, nata barala bara sikire. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan dengan iman. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yes, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Janji-Mu Tuhan seperti fajar yang tiada pernah terlambat untuk menyinari hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan kita. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline di gereja, yaitu di Jalan Tegasari nomor 60 Surabaya, setiap hari Minggu pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu pada jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap minggu pada jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan kami mau memberikan Tuhan persembahan. Kami memberikan dengan sukacita di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, kembali kita berjumpa dalam Blessing Night. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih, tak terasa 1 tahun kita sudah mengalami pandemi lebih, dan kita sudah buka lebih kurang berapa bulan ya, mulai bulan 6 sampai sekarang berarti 9 bulan ya. Kita sudah merayakan Paskah dan puji Tuhan kita juga percaya bahwa Allah begitu memberkati pada waktu Paskah, dan saat ini pun saudara dan saya pasti diberkati. Sebab itu mari kita sebelumnya sungguh-sungguh berdoa, minta pengurapan Tuhan supaya Tuhan membuka mata rohani kita sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, malam hari ini, untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam Blessing Night. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami semua, berkati semua yang online. Tuhan tolong berikan mereka Tuhan takut akan Engkau, hormat akan firman-Mu, sehingga mereka mempunyai berkat, memiliki berkat, menerima berkat daripada firman-Mu. Urapi kami juga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua berkata amin. Baik saudaraku yang kekasih, mari kita sama-sama belajar. Karena hari-hari terakhir ini sungguh kita melihat banyak sekali tantangan yang harus dihadapi di gereja, yaitu untuk anak-anak Tuhan yang percaya. Kita harus berkiblat kepada firman Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Demikian bunyi firman Allah. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Catat baik-baik saudaraku yang kekasih, padahal mereka semua ya, adalah ahlinya dalam hal menangkap ikan, karena dari sejak kandungan kalau saya boleh katakan mereka sudah terbiasa mempunyai keahlian untuk menangkap ikan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Selanjutnya maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka bahwa beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah
Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. 14 yang terakhir. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena banyak sekali hari-hari terakhir ini orang mulai mengabaikan kuasa Tuhan. Mungkin mereka ada di gereja, mungkin mereka online, tetapi di dalam hati yang paling kecil mereka mulai meragukan akan kasih dan kuasanya Tuhan. Apalagi hari-hari terakhir ini saudara, banyak sekali kita lihat kondisi ekonomi yang begitu belum jauh dari kata stabil. Ya. Sehingga mereka mulai ada yang beberapa tutup, berapa ada yang kena PHK. Bahkan dari jemaat kita kemarin dia share sama saya, 1 minggu saudaraku hanya 2 kali kerja. Karena kalau mereka tidak kerja, sahabat atau jemaat saya ini kasihan dengan para pekerjanya saudaraku. Karena mereka juga punya tanggung jawab di dalam rumah tangga. Sehingga hanya 2 kali kerja. Katanya sekarang saat ini semua usaha drop, ya. Kita tidak menutup mata, ya. Kita orang percaya tidak menutup mata. Memang kondisi saat ini masih belum pulih sekalipun vaksin sudah diadakan. Tapi berita baik yang saya sampaikan, Bapak Ibu yang kekasih, janganlah kita mencari jawaban di luar firman. Saya ulangi, janganlah kita mencari jawaban di luar firman. Tapi mari kita mencari jawaban apa yang Alkitab katakan. Dalam kisah ini saudaraku yang kasih, Yohanes 21, kalau kita baca tadi, Tuhan itu sudah menampakkan 3 kali kepada murid-muridnya. 3 kali menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah bangkit. Apakah Tuhan tidak memberitahukan kepada mereka jauh-jauh hari sebelum Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan perbuatan kita? Beberapa kali Yesus berkata kepada semua murid-muridnya, ya, bahwa anak manusia akan dibunuh, dihukum. Dan catat baik-baik ini saudaraku, dia akan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi murid-muridnya pada waktu itu tidak ada satupun, ya, yang percaya. Semua, bahkan Yohanes yang dikatakan murid yang dikasih Tuhan pun tidak percaya saudaraku. Dari mana kita tahu? Dari kisah yang kita baca. Saudaraku yang kekasih, mereka kehilangan harapan karena mereka nggak percaya. Ingat saudaraku, orang yang mulai ragu-ragu, orang yang mulai tidak percaya, mungkin akalnya saudaraku yang masih beribadah, masih berkata tahu Yesus atau percaya Yesus, tetapi dalam praktik kehidupannya sehari-hari, ya, kelihatan saudaraku bahwa mereka sudah mulai menjauh dari Tuhan. Nah, kita baca saudaraku, mereka semua kumpul dan di sebuah pantai, dan salah satu yaitu biasa yang namanya Petrus sebagai seorang pemimpin, ya, sekalipun tidak ada yang ngangkat saudaraku, ya, tapi dari kisah-kisah yang kita baca dia memang selalu memimpin teman-temannya yang lain. Dia berkata, aku akan mencari ikan. Ya. Bagaimana dengan teman yang lainnya? Yang teman yang lainnya pun mengatakan, aku ikut. Bayangkan saudaraku, selama 3,5 tahun murid-muridnya semua sudah diajar oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya diajar saja, tetapi mengalami secara pribadi. Bahkan mereka juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Tuhan menggandakan 5 roti 2 ikan. Memberi makan 5.000 orang. Laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Bagaimana Lazarus dibangkitkan. Bagaimana pemuda Nain yang mau dikubur dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana orang buta melihat
dan lain sebagainya. Tetapi kisah yang kita baca, mereka meninggalkan Yesus dan mereka berusaha dengan kemampuan sendiri untuk kembali mencari nafkah. Mereka kembali untuk bekerja. Nah, ini peringatan. Dalam kisah ini menjadi pemimpin, saudaraku. Seorang pemimpin tidak boleh lemah. Seorang pemimpin harus mempunyai keyakinan yang kokoh. Caranya gimana, saudaraku? Tidak ada yang lain. Berdirilah di atas janji Tuhan, ya, menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Kalau seorang pemimpin menjadi lemah, anak buahnya, saudaraku, pasti ikut lemah. Demikian juga dalam kisah ini. Petrus berkata, aku akan mencari ikan. Tanpa dikomando, semua mau mencari ikan. Dan apa yang kita baca, apa yang kita dapat ambil kesimpulan dalam saat kisah ini, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, mereka tidak menangkap apa-apa. Semalaman mereka tidak menangkap apa-apa. Usahanya menjadi sia-sia, waktunya terbuang dengan sia-sia. Sehingga mereka dengan keadaan mungkin dalam keadaan letih karena beberapa waktu sudah menyaksikan atau dikejar-kejar juga oleh pembesar-pembesar atau petugas-petugas. Orang yang mengikuti Yesus dikejar-kejar, saudaraku, sehingga mereka ketakutan. Sekarang mereka berusaha pun gagal. Yang pertama yang saudara catat baik-baik, jangan mengandalkan kemampuan, keahlian diri saudara sendiri. Siapa mereka? Mereka nelayan-nelayan yang punya keahlian menangkap ikan. Tetapi kalau mereka, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri, berpikir bisa, tetapi dalam prakteknya mereka gagal. Dan banyak sekali saya lihat, saudaraku, orang yang sudah kebingungan, orang yang sudah ketakutan dalam masa-masa pandemi, saudaraku. Mereka berusaha dengan caranya sendiri. Mereka mengandalkan kemampuannya, mereka mengandalkan channelnya, saudaraku. Sehingga mereka invest atau melakukan hal-hal yang belum diketahui oleh mereka, belum dikuasai, dan mereka juga belum dapat istilahnya gitu, perkenanan lah. Ya. Mereka pakai kekuatan sendiri, mereka invest, sehingga saat mereka invest kelihatannya untung. Mungkin untung 1-2 waktu, saudara. Tetapi pada akhirnya, saya ulangi, pada akhirnya saudaraku, bukan hanya kondisi jiwanya yang rontok, tetapi rumah tangganya pun rontok, ekonominya pun rontok. Saya sebagai gembala, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya ikut Tuhan cukup lama, 39 tahun lebih, saudaraku. Ya, sebagai pengusaha ikut Tuhan, dan saya menyaksikan teman-teman saya, bahkan mereka yang sudah bertobat, mereka mulai sekolah Alkitab, mereka usaha diberkati. Tetapi karena kondisinya bertambah-tambah, sehingga mereka mulai menjauh dari Tuhan. Dan akibatnya sungguh sangat tragis. Yang mati pun tidak dapat beli peti mati, saudaraku. Yang satu lagi, saudaraku, berapa showroomnya habis, ya, karena nuruti, ya, katanya nubuat, hati-hati tentang nubuat. Saya percaya dengan nubuat, tetapi saat ini, saudara, kita mau tidak mau harus kembali kepada firman Tuhan. Ujilah setiap roh, jangan sok suci, jangan sok ngerti, jangan ekstrim, saudaraku, ya. Tetapi kita harus pakai akal sehat. Contoh-contoh yang kita lihat, saudaraku, apa yang di luaran, saudaraku, usia 26 bunuh diri, saudaraku. Ya, bunuh diri bukan karena apa, saudaraku, tetapi bunuh diri berpikir dia dapat masuk surga. Suami istri bunuh diri padahal sudah istrinya baru hamil 4 bulan. Yang satunya lagi, saudaraku, tidak asing buat kita, ini media sudah menyiarkan semua, saudaraku. Bagaimana seorang remaja putri usia 25 tahun kalau enggak salah, saudaraku, ya, akhirnya membuat tindakan
Sehingga dia konyol mati konyol. Saudaraku yang kekasih, ini gambaran saudaraku. Kalau kita ini harus dekat dengan Tuhan, bukan hanya sekedar semangat saja, bukan hanya sekedar percaya saja, tapi kita mulai belajar apa yang Alkitab katakan kepada kita. Contohnya saudaraku, mereka tidak mendapat apa-apa. Satu ekor ikan pun ya, tidak mereka dapatkan. Sekali lagi saudaraku, catat baik-baik ya. Sehingga saudara jangan ambil tindakan yang ceroboh. Ya, saya percaya dan yakin bahwa Tuhan itu menyertai saudara, Tuhan di dalam saudara, ya, dan Tuhan mau mendidik saudara. Keadaan ini bukan kutuk saudaraku yang kekasih. Ya. Demikian juga yang digambarkan ini. Bukan kutuk saudaraku, tetapi satu ujian. Katakan ujian. Nah, ujian itu membawa kita bisa lebih pandai lagi. Ya, saya ulangi. Kalau ujian itu pasti mendatangkan kepandaian. Saudara sudah percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan menyertai kita. Banyak sekali saudaraku, mereka usahanya gagal showroomnya. Dan akibatnya gimana saudaraku? Rumah tangganya hancur, anaknya 3. Saya sebagai gembala, saya menangis. Ya, tetapi apa yang dapat saya lakukan? Saya hanya memberikan firman dan firman. Karena patah yang semangat itu mengerikan tulang. Berapa kali dia datang ke gereja, saya doakan, saya rangkul. Tapi kembali lagi saudaraku, respon itu yang penting. Kalau saudara berani menyerahkan hidup saudara, saudara berani bergantung kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi. Saya terlalu yakin Tuhan tidak akan tinggal diam. Tapi sayang saudaraku yang kasih. Ya, mereka tidak mau kembali kepada Tuhan, tapi dengan caranya sendiri. Entah malu, entah bagaimana, saya nggak ngerti. Ya, tetapi sampai sekarang semuanya habis, rumah tangannya berantakan. Kalau saya kisahkan kesaksian-kesaksian yang demikian, beberapa orang banyak saudaraku. Tapi ada yang juga luar biasa, ada yang sudah hancur saudara, hancur total. Masuk penjara, bagaimana dengan orang masuk penjara? Saya mau tanya. Ya, no hope, tidak ada harapan saudaraku. Saya datang, saya besuk, sampai di penjara berapa? Kurang lebih berapa tahun? 1,5 tahun kalau salah. Tapi dia mempunyai respon yang benar kepada Tuhan. Dia bertobat, dia berserah. Saudara, saat ini. Ya, kemarin telepon sama saya, dan bukan hanya telepon, kan setiap perkembangan dia mesti komunikasi saudaraku. Dia beli rumah lagi. Ya, waktu dia beli ruko saya yang memberkati, ya, ini beli rumah lagi saudaraku. Bukan hanya itu, dia cerita, dia dapat pikir saudaraku. Dia dapat pikir saudaraku, dia bisa mempunyai lebih daripada cukup. Padahal Tuhan memberikan yang berlimpah-limpah saudaraku. Sehingga dia punya mobil 10. Bayangkan saudaraku, asalnya gak punya apa-apa. Habis total nama buruk. Tapi kalau berani menyerahkan diri, haleluya. Berani untuk merenungkan firman Tuhan. Allah tidak akan tinggal diam. Karena Allah itu memperhatikan. Dari mana kita tahu saudaraku? Siang hari Tuhan ada di pantai. Ya, Tuhan berkata, "Hai anak-anak, ada kalau pauk?" Enggak ada. Marilah, saudaraku. Mereka sudah bekerja sekian malam saudaraku. Tidak ada. Sebelumnya itu sudah melihat mujizat. Apa yang dikatakan? Lemparkanlah jalamu. Begitu dilemparkan saudaraku, ya, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ingat, kuasa Tuhan, perkataan tentu penuh kuasa. Sekalipun siang itu mungkin tidak ada ikan. Apalagi sudah dekat dengan pantai, dikatakan tadi beberapa
meter dari pantai, saudara. Tapi begitu dilemparkan, nah respon yang penting. Tidak bertele-tele, tidak punya alasan, tapi dia langsung lemparkan dan menangkap ikan 153 ekor banyaknya. Dan jalannya tidak terkoyak. Apa artinya saudara? Berkat Tuhan itu tidak akan mungkin saudaraku terlepas di dalam hidup saudara. Nah saudaraku, setelah itu Tuhan saudaraku yang kekasih panggil mereka. Dan waktu mereka sudah mendarat didapati ada api, dikatakan ada ikan dan ada roti. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Allah bukan hanya berkuasa ya, memberkati saudara berlimpah-limpah, memulihkan keadaan saudara. Tapi Allah menyediakan. Saya bersyukur ya, kalau dalam Alkitab ini tidak diajarkan mantra-mantra seperti kepercayaan lain saudaraku. Tapi diajarkan kisah-kisah ya yang membangun spirit kita. Ya. Dari mana saudaraku Tuhan Yesus waktu itu dapat ikan dan roti? Ya karena dia Tuhan. Dari mana murid-muridnya dapat ikan ditebarkan dapat 153 ekor. Ya bagi Tuhan gak ada yang mustahil saudara kasih. Nalar kita tidak nyukupi saudaraku. Tapi saudaraku kita jangan membabi buta. Bacalah firman Tuhan, renungkanlah dari awal sampai akhir. Ya, bukan hanya senang mendengar tetapi melupakan. You must do it. Kerjakan langsung. Saudaraku yang kekasih, Allah itu Allah yang tidak segan-segan ya, untuk mendidik kita supaya kita ini lebih kenal pribadinya Tuhan. Lalu berkata, sarapanlah. Saudaraku yang kekasih, Tuhan senantiasa berinisiatif untuk mendekati orang-orang yang percaya. Dari Adam dan Hawa sampai sekarang saudaraku, Tuhan itu selalu berinisiatif. Manusia selalu merasa dirinya kotor, merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak berdaya. Tetapi haleluya, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Sehingga mereka kenyang. Saudara baca Filipi 4 ayat 19. Yuk. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara jangan hanya Alkitab ini diteriakan saja. Apakah saudara mengalami? Kalau saudara sungguh-sungguh, saudara diuji, saudara tetap bertahan, ya, tetap berharap, pasti terjadi. Saudara saya tidak teori, ya, saya sudah mengalami 39 tahun dalam kondisi tidak mampu, tidak berdaya. Tapi saya bertahan, saya berharap. Anak waktu masih 4. Tetapi nyatanya Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Tuhan saudaraku, yang kedua catat baik-baik bahwa Tuhan itu menyediakan. Bagi Allah itu tidak yang mustahil. Tidak peduli penyakit apapun. Tidak perlu saudara depresi bagaimanapun. Tidak perlu saudara sudah tidak berdaya menghadapi situasi dan keadaan ekonomi maupun rumah tangga. Tuhan menghampiri saudara. Dia menyediakan. Apakah sudah dengar? Pak, itu kan 2000 tahun yang lalu. No, setiap hari Tuhan menyediakan berkat buat saudara dan saya. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Setiap pagi selalu baru. Tinggal bagaimana, sekali lagi, bagaimana tanggapan kita. Kalau tanggapan kita saudara begitu bangun tidur. Ya, sekalipun ada tantangan masalah, persoalan masih begitu banyak dalam hidup kita. Kita berkata tidak,
Saya sarapan dulu karena Tuhan sudah menyediakan buat saya. Saudara mulai menyembah Tuhan. Saudara mulai memuji Tuhan. Saudara mulai memuliakan Tuhan. Saudara, nanti saudara akan lihat. Saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan nuntut saudara. Berserah. Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu tak berkesudahan. Berkat-Mu melimpah Tuhan. Sekalipun kita melihat kenyataan belum melimpah saudaraku. Tapi percaya Tuhan kasih kita potensi di melimpah loh saudaraku. Ya, saya ulangi. Tuhan menyediakan potensi kita yang sangat melimpah sekali. Cuma sayang saudaraku. Orang-orang Kristen tidak menggali potensi itu. Cepat puas diri. Tapi ada yang berita baik. Saudaraku yang kasih. Sehingga muridnya berkata, itu Tuhan. Ya, kalau saudara sudah sampai di sini saudaraku. Apapun yang saudara miliki, apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan tetap berkata, semuanya ini hanya kemurahan Tuhan. Dengan kata lain, never ending grace. Kemurahan Tuhan senantiasa ada. Tak pernah berakhir dalam hidup orang yang percaya. Sekalipun kita seolah-olah sudah jauh. Ya, tapi itu hanya seolah-olah. Tuhan tak pernah meninggalkan saudara. Biarkan hari kebangkitan yang kita jalani. Setelah kita bertobat, kita belajar. Belajarlah saudaraku. Maka saudara akan mengalami banyak sekali terobosan, banyak sekali mujizat. Allah tidak pernah dapat dibatasi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bapa dalam sorga, Tuhan untuk memperingati hari kebangkitan-Mu masa-masa ini. Kami minta kepadamu ya Bapa, belas kasihan Allah Roh Kudus nyatakanlah kepada mereka yang mengalami persoalan Tuhan. Yang mendengarkan berita baik ini Tuhan. Blessing night ini. Mereka yang lagi duduk di rumah, mereka yang lagi merenung, mereka sudah tawar hati, mereka sudah bosan Tuhan. Oh Tuhan, mereka ragu-ragu akan Kau. Tuhan tolong, biarkan Tuhan Kau izinkan Tuhan, kuasa-Mu kebangkitan nyata Tuhan. Mereka boleh merespon dengan benar. Mereka mulai menerima hal-hal yang luar biasa. Mujizat-mujizat daripada-Mu. Yang tidak dapat pekerjaan, yang susah sekali mendapat pekerjaan. Tuhan berikan pengharapan yang baru karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati Tuhan. Mereka yang sekarang rindu Tuhan untuk kembali kepada-Mu. Tarik Allah Roh Kudus, kirim anak-anak-Mu Tuhan. Kirim Tuhan supaya mereka semua Tuhan boleh sama-sama Tuhan beribadah. Dan boleh Tuhan mendengarkan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa mereka yang sakit, stres, depresi. Dengar, Tuhan yang menjadikan engkau. Tuhan yang menyembuhkan engkau. Oleh bilur Yesus engkau sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya perlu sampaikan bagi saudara yang online. Ya, mari kita tetap jaga protokol kesehatan. Saya melihat hari-hari akhir ini mereka sudah mulai berani datang ke gereja secara offline. 3 kali ibadah saudaraku. Seperti ini tayangan jam 9, jam 11, jam 5 sore. 1 kali ibadah 1 jam. Dan social distancing tetap protokol kesehatan. Karena apa saudaraku? Kalau saudara ibadah online, ya saudara tidak dapat gregetnya saudaraku ya. Banyak sekali gangguan-gangguan. Sudahlah, kita nggak perlu berdebat dalam hal itu. Saya pun ngalami. Kalau saya waktu pertama kali dulu ibadah, wah masih rasanya bagaimana. Tetapi setelah itu, ya lama-lama mulai agak, banyak sekali kacau. Banyak pengacau itu banyak saudaraku ya. Tetapi saat saudara ada di gereja secara 1 jam saja, maka saudara ada sesuatu yang beda. Karena saudara serius. Saudara memuji, saudara serius. Saudara dipimpin oleh song leader yang live. Sehingga saudara bisa bergairah saudaraku. Sehingga roh saudara terbangun, iman saudara terbangun. Firman Tuhan masuknya itu mudah sekali saudaraku. Nah saudaraku, itulah hati dari seorang gembala. Sekali lagi saudaraku. Saya undang saudara ibadah offline
hari Minggu. Nah, sekian, mari kita berdoa. Angkatlah kedua tanganmu saudaraku yang kasih, dengar baik-baik. Allah sudah berfirman, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatan seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu atau studimu. Engkau akan naik dan tidak turun. Kau menjadi kepala, bukan ekor, bahkan kau memberikan pinjaman tetapi tidak meminjam. Saudaraku yang kasih, sekarang terimalah saudara dan bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan, penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, bahkan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua berkata, amin. Tuhan Yesus berkati.